Elon Musk masuk Islam. Menurut netizen, logo X dipandang menyerupai meja lipat khusus untuk membaca Al-Quran. Love thy neighbor as thyself. Very important. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. Like they'll be straight. I'll be saved. Why not? Thank God. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Viral dan heboh mengenai logo Twitter telah berubah menjadi X. Heboh sahabat. Dan banyak yang mengait-ngaitkan bahwa Elon Musk telah masuk Islam karena logo Twitter berubah menjadi logo X. Kemualapan Elon Musk memang bukan kali pertama ini tersiar di mana-mana sahabat. Sudah lama ya seperti ini. Nah ini, saudara mungkin tahu juga bahwa banyak yang mengklaim Elon Musk sholat, Elon Musk masuk Islam, telah ikut puasa, mendukung khilafah dan yang lain-lainnya. Kita memang harus heran sahabat, karena kita tidak pernah klaim orang-orang Islam masuk Kristen gitu ya. Bahkan video ini juga mengatakan ya mengenai logo Twitter tersebut. Logo Twitter dari burung biru kini diketahui telah resmi berubah menjadi X. Hal tersebut membuat netizen menilai kalau pemilik saham terbesar Twitter, Elon Musk, masuk Islam. Menurut netizen, logo X dipandang menyerupai meja lipat khusus untuk membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, netizen mendukung Elon Musk masuk Islam. Ya, itulah sahabat pernyataan channel sebelah, bagaimana mereka kait-kaitkan logo X sebagai tanda atau pertanda jika Elon Musk telah masuk Islam. Tetapi apakah benar Elon Musk masuk Islam sahabat? Apakah benar gitu loh? Yuk kita langsung dengarkan pernyataan Elon Musk langsung. Apa pernyataan dia tentang Yesus, tentang Kristen. Bahkan dia banyak terinspirasi loh dari Alkitab sebagai seorang ilmuwan. Bagaimana membangun ini, membangun itu, terinspirasi dari Alkitab. Yuk kita tonton videonya. I mean, let's just say, like, I agree with the principles that Jesus advocated, and there's great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. And things like turn the other cheek are very important, because as opposed to an eye for an eye leaves everyone blind. So forgiveness, is important, and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. Like they'll be straight. I'll be saved. Why not? Thank God. And I'm not very religious, but I prayed for this one. Let me ask about Crew Dragon Demo 2. So that first flight with humans on board, how did you feel leading up to that launch? Were you scared? Were you excited? What was going through your mind? Yeah, no, that was extremely stressful, no question. Now, I'm not a religious person, but I nonetheless got on my knees and prayed for that mission. Shalom semuanya dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan bahas seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia ini, yaitu Elon Musk. Saya yakin kalian semua pasti tahu orang ini, ya. Dia merupakan orang paling kaya di bumi, ya, dan dia merupakan pengusaha yang sukses menjalankan dua perusahaan teknologi paling inovatif dan berharga di dunia, ya. Dan dia memiliki kekayaan bersih sebesar 269 miliar dolar atau setara dengan 3.846 triliun. Dua perusahaan yang terkenal ini maksud tadi adalah
Tesla, yaitu mobil listrik, dan SpaceX atau transportasi luar angkasa. Wow, luar biasa. Dalam sebuah video yang diupload sekitar 3 minggu lalu, dan itu artinya video ini masih fresh, video terbaru, di sebuah podcast, di sebuah channel di Amerika, dan dia ditanya, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Kemudian dia mulai menjawab dan menjelaskan, dan pada akhirnya dia berkata, ya, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi ada yang menarik lebih daripada itu, cara pandang para ilmuwan yang direpresentasikan oleh Elon Musk ini terhadap Injil dan pengajaran Yesus itu luar biasa. Dalam penjelasan selanjutnya, Elon Musk menjelaskan tentang tulisan Injil atau pengajaran Yesus yang luar biasa, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, dan dia mengutip beberapa kisah dalam Injil yang dia tahu atau mungkin dia terima waktu dia sekolah minggu atau ketika dia masih kecil. Nah, tapi ada cara pandangnya yang berbeda atau yang unik yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini, saudara sekalian, yaitu misalnya dia mengutip kisah ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pernikahan di Kana, dan itu merupakan mujizatnya yang pertama. Elon Musk, mungkin kalau pendeta hari ini mengkhotbahkan topik ini, akan menekankan tentang kemampuan Yesus membuat mujizat. Lalu jemaat akan diajar untuk percaya bahwa selalu tersedia mujizat ketika ada masalah. Tetapi cara pandang Elon Musk mewakili mungkin sebagian para ilmuwan, dia melihat bahwa ada masalah dalam pernikahan di Kana itu, dan Yesus menjadi muncul sebagai seorang yang menjadi jawaban terhadap persoalan itu, atau dia menjadi problem solving, ya, problem solver gitu ya. Nah, Yesus muncul sebagai orang yang membawa jalan keluar, ya, dan itu yang mungkin menginspirasi Elon Musk, ya. Dia cara pandangnya terhadap Injil adalah bagaimana itu diaplikasikan dalam hidup untuk menjadi jawaban terhadap masalah di dunia ini, untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan dunia ini, kebutuhan masyarakat. Sehingga dia melihat dari sisi yang berbeda, seperti contoh kisah mujizat air menjadi anggur di Kana. Dia melihatnya sebagai, ya, suatu kesempatan untuk menjadi jawaban dalam suatu pergumulan, persoalan atau kebutuhan. Contoh yang kedua yang dia kutip juga dalam interview ini adalah ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin kalau kita mengkhotbahkannya juga hari ini, kita akan menekankan bahwa percaya ada mujizat Yesus sediakan. Tetapi Elon Musk melihat dari sisi yang berbeda. Dia justru bertanya atau menyelidiki dari mana Yesus mendapatkan 5 roti 2 ikan itu yang kemudian bisa menjawab kebutuhan 5.000 orang yang waktu itu belum makan atau lapar. Ya, sehingga dari sisi itu dia sebagai seorang ilmuwan, dia melakukan penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi untuk menjadi jawaban yang nyata bagi dunia, bagi orang banyak, bagi masyarakat. Dan dengan cara pandang seperti Elon Musk ini terhadap Injil, dengan cara pandang demikian, maka terciptalah Tesla, mobil listrik yang akan menjadi jawaban di masa depan, di mana bahan bakar atau minyak bumi akan semakin habis, maka mobil listrik akan menjadi jawaban di masa depan. Itulah penerjemahan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Kita hadir menjadi solusi, problem solver, menjadi jawaban bagi dunia ini. Begitu juga dengan SpaceX, ya, yang dia juga adalah CEO-nya, yaitu transportasi luar angkasa untuk memudahkan manusia dalam teknologi di masa depan. Injil, ya, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kitalah, ya, yang hadir untuk menjadi solusi, jawaban bagi dunia, bagi masyarakat di sekitar kita. Dan semoga kita bisa belajar satu hal dari kesaksian Elon Musk, ya, yang saya ceritakan tadi. Semoga bermanfaat, guys. God bless you. Ya, sahabat yang terkasih, ya, kita sudah dengarkan penjelasan dari seorang ilmuwan, salah seorang manusia terkaya di dunia ini. Orang kaya, saudaraku. Jadi cukup hebat dan cukup salut kita lewat pernyataan-pernyataan dia. Bagaimana dia juga sudah mengerti Injil mulai dari sekolah minggu, ya. Walaupun dia katakan saya bukanlah orang yang religius, tetapi ya apa yang dikatakan dalam video tadi, ternyata banyak temuan-temuan dia itu, ya,
dari Alkitab, sobat. Dari Alkitab, keren ya. Jadi kita tidak pernah klaim-klaim, oh semua ilmuwan itu dari kitab kita, tidak pernah, saudaraku. Iya, orangnya langsung yang mengatakan. Jadi tidak klaim-klaim dari pendeta, dari pemain musik, dari porohangir, dari sintua, dari panitua gitu. Tidak pernah diklaim-klaim. Langsung dari orang, pernyataannya langsung ke narasumber ya. Keren ya Kristen ya, bangga kita jadi Kristen ya, sahabat ya. Luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.